Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kemurahan, kebajikan yang terus mengikuti kami. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Terus menikmati kasih-Mu dalam hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Jadi mari katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu lebih baik satu hari di perhatian daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau hanya hidup dan menikmati suaka kemuliaan-Mu. Kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Ya, lebih baik satu hari di perhatian-Mu daripada 1000
hari di tempat kami. Amin, amin. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kebenaranmu. Lebih baik satu hari diperhatikan daripada hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup yang menikmati semua kebenaranmu. Dan menikmati semua kebenaranmu. Dan menikmati semua kebenaranmu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Menikmati hadiratmu di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sebab indah hadiratmu, yang tinggal dalam hadiratmu selamanya. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita berlimpah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu,
Terpujilah namamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, kami nikmati damai sejahtera-Mu yang tidak seperti dunia berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, memuliakan-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, sungguh baik Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji, muliakan nama-Mu. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu selamanya, memuliakan-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mulia, mulia,
ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Engkau merancangkan semua yang baik bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu dahsyat, Kasih-Mu hebat. Kasih-Mu sempurna. Dan kami bersyukur karena Kasih-Mu itu telah Kau cerahkan bagi kami. Kau curahkan dengan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. 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 Sebab kami mau mengasihi-Mu, karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Kami aman di dalam Kasih-Mu. Kami tenang dalam Kasih-Mu. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kasih yang menjadikan kami anak-anak kesayangan, milik pusaka-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama, memuliakan-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Kami berserah padamu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di tengah badai sekalipun. Sebab ada Engkau yang setia menjaga kami, melindungi dan memelihara kami dari hari ke hari sampai hari ini. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sejauh ini Kau yang menolong kami.
Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, memuji, meninggikan nama. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu kami mau terus belajar mengasihi-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kasih-Mu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau mentaati firman karena kasih kepadamu. Bukan karena perkara yang lain. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hidup bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami hidup, tapi bukan kami lagi yang hidup. Tapi Engkau yang hidup dalam hidup kami. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Kami mau mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku.
Renungkan firman-Mu siang dan malam, memegang berita-Mu yang kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, memegang dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami. Betapa kami mau belajar terus mengasihi, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kasih-Mu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan melakukannya, mentaatinya, karena kasih kami kepadamu, bukan karena perkara yang lain. Sehingga kami mentaati firman-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Bapak Ibu Dorcas ada bagian ini. Pagi semuanya, kita akan buka untuk kitab yang baru yaitu Mazmur. Kemarin Bapak kita yang kita kasihi, Pak Simon yang menutup kitab. Hari ini saya buka kitab yang baru. Pak, kemarin kita selesaikan Ayub, hari ini kita mulai dengan Mazmur. Banyak puji-pujian sekali di Mazmur. Saya senang banget bisa dapat yang bagian Mazmur. Terima kasih Pak Heri. Karena di Mazmur ini yang khususnya di 1 menjadi familiar banget, familiar sekali buat kita semua di Mazmur 1 ya. Dan juga terima kasih Pak Heri yang sudah membawa puji-pujian, penyembahan. Yang lagu tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan, sebenarnya cukup mewakili dari Mazmur 1 ini. Kadang-kadang kita perenungan kita lewat puji-pujian yang berisi tentang firman itu akan justru menyadarkan kita gitu loh. Hari ini belum cerita bahwa aku sendiri sudah kembali diingatkan. Oh iya ya, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kalau aku nggak mengasihi Tuhan, bagaimana aku bisa mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Mazmur 1 itu menceritakan tentang bagaimana kita juga harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti itu. Jadi lagu ini sungguh menolong kita banget. Dan kita boleh nyanyikan terus supaya kita mengerti untuk perenungan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan lewat Alkitab siang dan malam. Kita baca yuk untuk yang Mazmur 1, tidaklah panjang, cuma sampai 6 ayat. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebelum aku perenungan Mazmur 1, Rabu kemarin, waktu Komsel, kita udah curi start untuk membahas Mazmur 1. Jadi ini pun hari ini yang saya bawakan juga jadi bagian dari apa yang menjadi perenungan bersama-sama dengan teman-teman Komsel kemarin, karena kita bahas sama-sama. Nah, untuk siapa Willy, ada Nilu, ada Johan, dan yang lain-lainnya gitu loh. Yang nggak muncul justru Bapak kita yang terkasih, Bapak Simon. Puji Tuhan. Ya, tentang berbahagia. Ini kita tentang berbahagia orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Kemarin kami bahas, khusus di ayat 1 aja pun nggak beres-beres sebenarnya. Kita bicara tentang bahwa kita sebenarnya senang sekali dengan ayat yang paling enak itu ayat yang ketiga. Iya Pak, iya Pak benar. Ya kan? Kalau dari 1 sampai 6 ini sering kita baca bukan? Baik dari khotbah, juga puji-pujian. Dari yang pertama sampai yang ke-6. Coba kalau teman-teman yang masih pegang Alkitab, masih ayat yang paling kita sukai adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahwa kita pengen banget dengernya aja pun rasanya enak sekali. Kita seperti pohon di tepi air, terus kita bisa menghasilkan buah, aduh nikmat banget. Dan kemudian kita nggak akan layu daun kita gitu, kita akan terus menerus berbuah. Rasanya indah banget, nikmat banget ya gitu. Tetapi sebenarnya waktu kita baca di Mazmur 1, itu menjadi bagian yang pertama yang seharusnya yang paling kita perhatikan. Di situ dikatakan, berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia itu sebenarnya sama nggak sih dengan bahagia? Di sini saya menyimpulkan bahwa tidak sama. Bahagia itu saya kemarin jalan dengan Lita, dia senyum-senyum sendiri waktu dia buka dia punya HP. Senyum-senyum sendiri kayaknya dia bahagia banget. Aku bilang, apa sih isinya? Iya, dia ketawa. Aku baru dapat chat dari suamiku, dia senyum-senyum. Terus saya penasaran, isinya apa? Kan gitu kan, biasa jiwa penasaran. Nggak langsung, isinya apa? Kan gitu. Dia bilang, iya. Dia bilang, si suami kan dia tanya, nah dia jalan sama saya kan. Mau pesen apa? Dia tanya ke suaminya kan. Suaminya cuman, aku lupa lah kata-katanya ya. Sorry lah ya, Lita sama Andri. Eh, iya, saya pesan apa hatiku di hatimu. Aduh, pokoknya kata-katanya udah merinding-rinding kan gitu kan buat si istri kan. Eh, jadi senyum-senyum lah saat itu langsung senyum semeringai banget gitu langsung beda. Lihat wajahnya tuh bahagia banget padahal cuma terima kata-kata. Itu namanya kan bahagia. Bahagia menerima kondisi sesaat. Hari itu, jam itu, tapi jam selanjutnya ya belum tentu gitu loh. Kita menghadapi persoalan-persoalan kita yang berbeda. Tapi ini berbahagialah orang yang tidak berjalan berbahagia. Kalau kita perenungan di dalam kita berbahagia bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga loh. Jadi waktu kita baca di dalam Alkitab, dengan kata-kata berbahagialah, ini kata-kata yang harusnya kita lebih dalam lagi untuk membaca ayat yang selanjutnya berbahagia, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang besar banget sebenarnya, bukan kecil. Berbahagia itu kita akan menikmati sesuatu yang besar.
yang daripada Tuhan, yaitu berkat dari Tuhan. Ingat nggak sih kata-kata berbahagia yang Tuhan tulis? Ini kata-kata berbahagialah yang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ada berapa perkataan? 7 perkataan Tuhan. Berbahagia. Berbahagia. Saya menyebutkan beberapa saja ya teman-teman. Berbahagia orang yang miskin. Nah, tapi di belakangnya bahwa dia akan mempunyai kerajaan surga. Di hadapan Tuhan bukan orang miskin di hadapan Tuhan. Kemudian ada lagi orang yang berbahagia dalam duka cita. Dia akan dihibur. Orang apalagi dikatakan berbahagia orang yang lemah lembut. Apa yang dia akan peroleh? Dia akan memiliki bumi. Itu sebuah hal yang akan besar banget yang akan dia dapatkan. Yang besar banget, kalau saya bilang, di dalam hidup kita. Berbahagialah yang tadi dikatakan pertama, kemudian kita akan menikmati yang di ayat yang ketiga. Kalau saya menilai, dari saya membahas, ketika saya membaca, kita akan nikmati buah yang akan kita hasilkan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak memperhatikan dengan baik dan seksama, dan kita tadi yang seperti nyanyian tadi, kalau kita nggak melakukan apa namanya, kalau kita nggak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan sebenarnya. Kita ngerasa bahwa iya ya, aku akan seperti pohon, seperti muda banget. Bahwa saya akan menghasilkan buahnya. Saya dulu punya pohon sirsak. Saya orang yang nggak bisa pinter tanam di sini. Ini ada bapak-bapak yang jago banget tanam. Saya pohon sirsak waktu keluar benar-benar buahnya, senangnya sepertinya kejatuhan apa, senangnya minta ampun. Tapi dalam proses aku punya pohon sirsa, jadi tumbuh ada buahnya, aku baru mengerti loh. Waktu dia pertama kali, kan itu pohon dikasih dibuang. Saya bilang, saya mau, saya ditanam lah. Tapi saya nggak pintar. Kemudian, akhirnya dia mulai dengan sekian, 1 tahun, setengah tahun, saya lupa deh. Muncullah si buah itu, senang banget. Tapi si buah itu copot, baru baru sedikit kecil begitu copot buahnya. Hah, saya bilang kok copot. Nah, jadi dia tanya, kok bisa kan gitu. Ya udah deh, lupain. Nggak berapa lama dia muncul lagi si buah-buah itu makin banyak 3, 4. Copot lagi, tumbang lagi itu tuh pohon apa buahnya. Nggak mampu. Tambah lama tambah banyak tuh buah. Tapi terus saja lepas. Terus aja lepas, makin banyak dia sebenarnya buahnya, tapi lepas terus, nggak mau nempel. Kata pembantu saya yang lebih paham. Oh iya, biasa kalau pohon yang baru dia akan belajar, katanya dia akan belajar proses. Nah, itu sudah biasa, Bu, itu dia akan proses. Lama-lama dia akan jadi betul. Dia waktu mulai tumbuh dan besar bahwa saya baru bisa nikmati, memberikan kesenangan. Itulah satu proses. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya yang intinya yang saya dapatkan dan perenungan kami kemarin, perenungannya di apa? Kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berjalan menurut. Jangan sudah berjalan, jangan berjalan. Kedua, jangan berdiri. Ketiga, jangan duduk. Berarti yang berjalan, jalan pun nggak boleh menurut nasihat. Jadi kita coba, udah belum sih kita nggak nurutin nasihat? Jangan-jangan selama ini iya. Kita kemarin bahas bahwa bikin SIM, itu kan udah deh biar cepat kan? Ya, udah deh biar cepat apa? Ya udah yang cara instan. Cara yang resmi kita ngebahas. Ya kapan selesai? Nggak selesai-selesai. Lama kan? Tapi sebenarnya kita kalau waktu pakai calo, kita menurut nasihat siapa? Nasihat, ya udah cepetan aja. Atau kita waktu kena tilang. Itu kan hal-hal yang simpel-simpel. Kena tilang. Oh udah dah, biar cepet dah. Udah, mana duit? Biasanya kalau udah ketemu polisi, prit, udah. Sesebelah kita, entah istri kita, entah teman kita, langsung memberikan nasihat. Udah, cepet. Kasihlah duit. Iya apa enggak? Iya apa iya? Kan gitu kan? Biar selesai. Waktu hal-hal kecil kita pun tidak berjalan, kita jangan berjalan, tapi kita
tetap mendengar nasihat. Mendengar nasihat orang fasik itu berbahaya. Sebenarnya kita rasa enggak kok, aku tetap menikmati berkat. Tapi sebenarnya enggak. Kita belum menjadi orang yang berbahagia loh. Kalau sepanjang hidup kita, kita terus mengkompromiskan hidup kita, entah siapapun kita. Saya punya satu teman, cerdas banget. Luar biasa kalau saya bilang cerdas sekali. Tetapi dia punya prinsip hidup. Pokoknya Tuhan ngomong ini, aku kerjakan. Jadi kalau dia soal tilang menilang, itu pun si temanku itu, enggak ya Dorcas, dia bilang gitu. Enggak ya, dia ngomong sama suaminya. Ya kalau memang saya harus ditilang, ditilang. Tapi saya nggak ditilang, saya akan hadapi. Itu dia. Saya bilang, aduh lama banget deh. Dan saya malah kita jadi orang fasik yang memberikan nasihat. Udahlah, udahlah, cepetan lah. No, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia paham mengasihi Tuhan seperti lagu tadi. Tidak, Tuhan adalah yang menolong kita ketika aku diminta Tuhan tidak mendengar nasihat orang fasik. Karena bagian yang terkorup, kita dikatakan negara Indonesia negara korup. Kita bisa nyalahin pejabat, bukan? Kita bisa nyalahin mereka punya mental. Tapi jangan-jangan kita menjadi bagian yang membuat mereka korup dari hal-hal yang kecil. Kita rasa itu bukan hal yang prinsip. Nggak apa-apa lah, yang lain pun tidak. Tapi firman Tuhan kan sudah mengajarkan kita banyak hal untuk lakukan yang benar. Walaupun saya pun juga gagal, banyak yang gagal, oh ya otomatis. Tapi inilah dikatakan bahwa kita belum mendapatkan menjadi orang yang dikatakan berbahagia. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berjalan berdiri di jalan orang berdosa. Zaman anak sekarang, makin hari makin ngerasa bahwa enggak kok saya nggak jalan dengan orang berdosa. Kita mungkin ngerasa kita udah lulus dan persoalannya. Enggak kok. Perkumpulan saya adalah komunitas orang Kristen, gitu kan. Kita ngerasa udah lulus. Jangan-jangan kita belum lulus. Belum tentu di jalan orang berdosa artinya manusia-manusia. Tapi sekarang kita hidup di dalam zaman Android. Kita berteman dengan si Android itu siang dan malam, bukan? Bukan di dalam perenungan kita. Hidup kita sudah sepenuhnya disedot oleh apa yang dipikirkan di dalam dipikirkan yang dikerjakan oleh Android itu sendiri. TikTok itu bagi saya sebenarnya menjadi bagian pekerjaan iblis. Bukan hal yang baik banyak. Tapi kadang-kadang kita memakai, oh itu memang kadang-kadang pakai untuk baik kok. Baca Alkitab pun di situ di dalam Alkitab. Karena kita baru baca Alkitab, bunyi Latin, Shopee, Shopee. Tunggu dulu kita lewatin dulu. Ada baiknya kita ke konvensional. Kalau memang kita nggak bisa lakukan itu, nggak punya disiplin itu, mari kita boleh dengan cara konvensional dengan Alkitab ini kembali. Supaya kita boleh fokus dengan Tuhan, boleh lakukan bagiannya kita. Karena godaan itu memang besar banget di Android itu sendiri. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Hidup kita sudah sebagian disedot oleh kondisi-kondisi eh, di TikTok. Begitu bangun kita nge-TikTok dulu. Sekian jam udah hidup kita di sana. Jadi hal-hal yang sering kita lakukan mungkin bukan terhadap Android tapi terhadap teman-teman kita yang kita cintai malah kita kasih dengan orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan gitu. Kemudian juga apalagi kita jangan duduk dengan para pencemooh. Ibu-ibu khususnya kita suka banget kan kumpul-kumpul tanpa kita sadar kita bilang ya kita kan perlu healing. Kita perlu me time dengan teman-teman, perlu apa segala macam. Jangan-jangan juga di dalam komsel juga menjadi tanda kutip pencemooh. Hati-hati dengan diri kita sendiri bahwa kita janganlah ada di dalam pencemooh. Kalau salah satunya menjadi orang yang suka mengatakan orang lain bergosip itu sesuatu hal yang sangat tidak baik, menjatuhkan orang lain. Jadi hal-hal yang seperti hal-hal yang sebenarnya simpel di dalam hidup kita, yang di dalam Mazmur dikatakan bahwa ini hal-hal yang sebenarnya simpel, tapi apakah sudah kita kerjakan? Simpel tapi sebenarnya tidak mudah. Jikalau kenapa kita merasa simpel tapi sebenarnya tidak mudah? Kalau kita tidak ada hidup di dalam perenungan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita suka jatuh?
dan tidak bisa berbahagia karena hal-hal yang simpel itu hal yang simpel kita nggak bisa lakukan karena kita suka dengan hal-hal yang instan tadi. Seperti kita bikin SIM, sekarang kan bayar 400-an, di 450. Kemarin salah satu teman saya bayarnya 500, lebih cepat. Jadi Johan bersaksilah, ini satu kesaksian dari dia. Iya, dia bilang, ada kok yang ujian SIM itu, tapi dia karena memang ada duit gitu loh. Dia ikutin ujian SIM, kita langsung tembak, lulus nggak gitu kan. Sekali nggak lulus, nggak tahu nanti Johan tambahin dia apa enggak, aku lupa deh ceritanya dia. Karena dia nggak ada duit untuk bayar bayar lebih itu, jadi dia ikut ujian dapat SIM. Jadi si polisi itu bukan meneguhkan, bukannya meneguhkan, bisa, Bapak pasti bisa lewatin ujian ini. Enggak. Langsung di ngomong sama polisinya. Kami ya, jangankan Bapak yang ujian, apa yang kerjain. Kami aja polisi aja pun belum tentu bisa lulus. Ditambah-tambah lagi, ditakut-takutin lagi kan. Bagaimana memang kondisi sekarang seperti itu. Makanya kenapa kita ya udahlah instan aja lah daripada ribet kan. Ayo kita terpengaruh dengan nasihat, nasihat orang fasik. Tapi dia sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dilulusin juga. Dilulusin juga. Terus kita tanya sama si cowok, kenapa dilulusin? Ya mungkin kasihan kali ya gitu. Nah, letak kadang-kadang belas kasihan itu bisa dari Tuhan juga. Saya nggak bilang proses yang seperti apa hikmat Tuhan yang menyertai kita ketika kita menghadapi berbagai banyak macam keputusan-keputusan yang kata Pak Heri satu hari sebenarnya kita hidup dalam berapa keputusan yang kita ambil. Sehingga hal-hal yang instan yang menjadi hal-hal yang instan membuat jadi penghalang kita. Yang kita mau instan itu yang membuat kita tidak menjadi orang yang berbahagia. Walaupun kita kadang terima SIM cepat kan, aku senang loh. Kita bahagia, tapi kita bukan menjadi orang yang berbahagia. Dikatakan. Ingat bahwa kalau kita berbahagia, kita akan nikmati hal yang besar. Tapi kalau bahagia, ya aku terima SIM-nya itu hari itu. Happy. Apa yang kita mau terima? Apa yang kita mau capai? Apa yang kita memang mau nikmati dalam hidup kita yang terpenting? Jadi Tuhan, aku rasa dalam hari ini bahwa ini perundungan yang saya dapatkan, yang terutama yang tadi saya bahkan belum terpikirkan bahwa dari puji-pujian tadi bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Kalau memang aku mengasihi Tuhan, pastilah aku bisa lakukan semuanya. Jadi aku dikatakan orang yang berbahagia. Itu yang dari aku. Thank you Pak Heri untuk kesempatannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharingnya. Jadi hidup adalah pilihan dan banyak orang pengen hidupnya berbahagia dan berhasil. Banyak orang lebih suka pada hasil daripada proses. Padahal hasil itu adalah sesuatu yang pasti dari proses yang kita lewati. Kita sudah belajar dari kitab Ayub, dan itu saya pikir sudah lebih daripada cukup bagi kita untuk kita membuat keputusan dalam hidup ini. Kita tidak mau menjadi orang yang fasik, tapi kita mau belajar untuk menjadi orang yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kemudian melakukannya, dan semua itu didasari karena kasih. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia dan orang yang berhasil. Sama seperti Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi jangan hanya hidup di angan-angan, tapi hidup lakukan prosesnya, buat pilihan yang tepat, jangan ngikuti nasihat orang fasik, walaupun sepertinya itu mudah dan enak untuk dilakukan sesaat, instan, apalagi
sampai kita berdiri dan kemudian duduk. Artinya benar-benar hidup mengikuti nasihat orang fasik yang kelihatannya sepertinya bahagia sesaat. Tapi yang seperti Bu Caca katakan, kita ini kan bukan cuma mau bahagia karena sebuah situasional, tapi kita menjadi orang yang berbahagia. Benar-benar berbahagia itu menjadi sebuah kehidupan bagi kita. Jadi bukan hanya karena sebuah situasional yang kita alami, apalagi kalau itu hanya karena hal-hal fasik, hal-hal instan. Jadi mari, sekali lagi kita sudah cukup banyak belajar dari kitab Ayub. Mari mengawali kitab Mazmur, kita membuat sebuah keputusan dalam hidup ini untuk kita mengasihi Tuhan, dan bukti kasih kita itu adalah kita mentaati firman Tuhan. Dengan membangun sebuah gaya hidup yang sudah kita bangun lebih kurang 3 tahun lebih ini, itu terus menerima firman setiap pagi, dan tentu nggak berhenti setelah Koram Deo jam 6 selesai. Tapi mari renungkan itu sepanjang hari, siang, dan malam. Jadikan itu sebuah gaya hidup untuk kita praktek firman. Maka sekali lagi otomatis engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Engkau menjadi orang yang selalu berhasil. Ada begitu banyak, terlalu banyak orang yang hanya Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain mau menyampaikan sesuatu. ya sorry. Oke, silakan Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Caca. Mari teman-teman kita masuk dalam doa kita hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan mempraktekkan 4M Tuhan. Kami menjadi orang yang berbahagia yang telah mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih atas semua pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Caca yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkatinya di dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya juga Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati juga pelayanannya Tuhan di air hitam. Biarlah Bu Dorcas atau Bu Caca ini Tuhan menjadi berkat di air hitam Tuhan. Membawa jiwa-jiwa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Caca ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang baik kami juga berdoa untuk Ibu Ismoyor ini Tuhan, yang pasca operasi, baiknya Tuhan memulihkan setiap organ tubuhnya Tuhan, lancarkan semuanya Tuhan, kembali normal Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan di tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik iparnya Bu Rianti, Pak Setiawan Tuhan, biarlah Engkau jamah hatinya Tuhan. Biarlah Pak Setiawan bisa mengenal Engkau kembali Tuhan. Bisa mengenal kasih-Mu Tuhan. Bisa mengenal kasih karunia-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Setiawan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa dan berkehendak atas hidupnya. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Apa yang baik kami juga menyerahkan pemimpinnya Tuhan. Baik itu Presiden Jokowi hingga jajaran terbawahnya dan Presiden terpilih Tuhan. Biarlah
mereka para pemimpin ini Tuhan, ada roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan mereka Tuhan, ada hikmat datang daripadamu Tuhan, untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Dan kesehatan kami setelah pelayanan kami Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami mulai pagi ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah kami kesanggupan ya Tuhan untuk mengerti, menyelami, dan melakukan semua firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk mengerti dan menjalani perenungan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan, tak habis-habisnya kami bersyukur untuk Koramdeo yang Tuhan izinkan bagi kami semua. Yang terkumpul sekitar 20 orang ini ya Tuhan, akan terus bertambah dan bertambah jumlahnya ya Tuhan. Untuk orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan, mengerti ya Bapa, bahwa kami membutuhkan firman-Mu dan perenungan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami mengerti berjalan menjadi orang yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Mengerti ya Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami dikatakan orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, tangan kami, loh perkataan kami hari ini Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hari ini ada yang berbahagia juga, Pak. Yang khotbah ulang tahun, Pak. Oh, happy birthday.